Sepak bola itu terkadang punya selera humor yang agak gelap. Kita sering melihat tim besar yang dibangun dengan modal ratusan juta euro, terlihat begitu perkasa di atas kertas, tapi tiba-tiba tampak seperti kumpulan amatir hanya karena satu momen kehilangan fokus. Itulah potret Arsenal saat ini. Mereka sedang berdiri di depan cermin, menatap bayangan mereka sendiri yang mulai retak. Ambisi untuk merengkuh gelar Liga Premier Inggris musim ini kembali menemui jalan terjal yang menyesakan. Skuad asuhan Mikel Arteta dipaksa berbagi angka setelah membuang keunggulan 2 gol secara cuma-cuma bermain imbang 2-2 melawan tim juru kunci Wolverhampton Wanderers di Stadion Molineux pada Kamis dini hari. Mikel Arteta sendiri tidak bisa menutupi kekecewaannya yang mendalam. Sang manajer menilai anak asuhnya gagal menunjukkan konsistensi yang menjadi syarat mutlak seorang juara. Baginya, tim harus menerima kenyataan pahit dan bersikap kritis terhadap diri sendiri karena performa mereka dianggap tidak cukup baik, terutama dalam menjaga dominasi di babak kedua. Padahal, The Gunners sempat tampil meyakinkan melalui gol Bukayo Saka dan Pierre Nketiah. Namun, penyakit lama bernama kelengahan di lini pertahanan kembali kambuh. Drama komunikasi buruk antara David Raya dan Gabriel Magalhaes di masa injury time menjadi puncak komedi yang tidak lucu bagi fans Arsenal saat pemain debutan Tom Edozie menyamakan kedudukan. Ketegangan di internal tim bahkan meledak usai peluit panjang dibunyikan. David Raya dan Gabriel terlibat adu argumen yang panas, sementara Gabriel Jesus terjebak friksi dengan pemain lawan. Pemandangan ini adalah potret nyata dari rapuhnya mentalitas Arsenal di tengah tekanan perburuan gelar. Hasil ini bukan sekedar statistik, melainkan alarm keras. Dalam 8 laga terakhir di tahun 2026, Arsenal telah kehilangan 11 poin berharga. Posisi mereka kian terancam oleh Manchester City yang mengintai dengan selisih 5 poin dan masih mengantongi 1 tabungan pertandingan. Kekecewaan ini juga dirasakan mendalam oleh Bukayo Saka. Sang winger menyadari bahwa timnya harus segera kembali ke level permainan terbaik. Ia berpendapat sudah saatnya seluruh elemen tim merenungkan performa terakhir dan memperbaiki masalah yang ada agar bisa membangun kembali momentum yang mulai hilang. Saka menekankan pentingnya kembali ke dasar permainan karena ia percaya timnya memiliki kualitas yang lebih dari cukup jika mampu menjalankan hal-hal fundamental dengan benar. Kegagalan di Molineux meninggalkan lubang besar dalam kepercayaan diri pemain, namun kalender kompetisi tidak memberikan ruang untuk meratap. Justru di tengah badai kritik inilah, Mikel Arteta mencoba memutar kemudi dengan cepat. Ia meminta anak asuhnya untuk tidak larut dalam duka dan segera mengalihkan fokus total menuju laga yang jauh lebih panas. Sang manajer menegaskan bahwa rasa sakit ini harus dilewati, lalu dijadikan bahan refleksi untuk memahami apa yang diperlukan tim untuk menghadapi hari Minggu nanti. Arteta sangat menyadari bahwa para pemainnya sedang terpukul hebat. Namun, ia menilai tidak ada gunanya meratapi apa yang sudah berlalu. Ia menekankan bahwa meskipun mereka bisa mengatakan apapun saat ini, segalanya harus dipendam dan dibuktikan melalui aksi nyata di lapangan saat menghadapi rival abadi mereka. Bagi sang nahkoda asal Spanyol itu, Derby London Utara bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan panggung untuk membuktikan bahwa mereka masih layak disebut calon juara. Ambisi kebangkitan ini didukung oleh catatan sejarah yang cukup berpihak pada meriam London. Arsenal memenangkan 4 dari 6 pertemuan terakhir di Derby London Utara. Laga pekan ke-27 musim 2025-2026 ini akan digelar di Tottenham Hotspur Arena. Ini adalah panggung pertaruhan gengsi, sejarah, dan dominasi. Atmosfer stadion yang dipastikan sesak oleh pendukung tuan rumah akan menjadi ujian nyali bagi Arsenal. Harapannya, mereka bisa bangkit dan bersorak di kandang lawan, sebelum Tottenham justru menjadi algojo yang menjaga langkah Arsenal. Para pendukung setia kini menantikan bagaimana adu taktik antara Mikel Arteta dan Igor akan berakhir. Namun, rencana besar Arteta untuk bangkit di Derby London Utara tiba-tiba dihantam badai cedera yang datang di saat yang paling tidak tepat. Kabar kurang menyenangkan datang dari Bukayo Saka. Ia harus meninggalkan lapangan dengan tertatih-tatih saat menghadapi Wolverhampton, meninggalkan lubang besar di sisi kanan penyerangan. Padahal, di laga tersebut, Saka baru saja mengakhiri paceklik golnya selama 15 pertandingan. Kehilangan Saka di tengah performanya yang mulai menanjak kembali adalah kerugian yang sangat signifikan bagi skema serangan The Gunners.
Kondisi semakin pelik ketika Leandro Trossard yang menggantikan Saka juga harus ditarik keluar setelah mendapatkan benturan keras. Riccardo Calafiori pun masuk dalam situasi yang serba darurat. Sayangnya, masuknya bek asal Italia tersebut tidak membawa keberuntungan. Upaya Calafiori memblok bola tembakan lawan justru membuat arah bola berbelok dan mengecoh kiper sendiri. Hal ini memicu kritik tajam dari legenda klub, Paul Merson, yang menilai Arsenal tampil tanpa urgensi dan bermain dengan tempo yang terlalu lambat, sehingga memberikan celah bagi lawan untuk bangkit. Di balik drama di lapangan, sebuah isu mengejutkan muncul mengenai masa depan Riccardo Calafiori di London Utara. Meskipun baru didatangkan dari bolongnya pada musim panas 2024, manajemen Arsenal dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk melepas sang bek pada bursa transfer mendatang. Masalah utamanya bukan pada kualitas teknik, melainkan kebugaran yang terus menurun. Calafiori tercatat baru 36 kali menjadi starter dalam 2 tahun terakhir karena sering absen akibat cedera. Mick Brown, mantan pemandu bakat Manchester United, mengungkapkan bahwa Arsenal mulai resah dengan kecenderungan cedera sang pemain. Tim medis klub kabarnya tengah melakukan evaluasi mendalam untuk menentukan apakah kerentanan cedera Calafiori bisa dikelola melalui pengaturan menit bermain atau memang sudah menjadi masalah permanen. Arteta menginginkan pemain yang selalu tersedia setiap pekan tanpa resiko besar. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin petualangan Calafiori di Arsenal akan berakhir lebih cepat. Saat ini, pemandu bakat klub dilaporkan sudah mulai bergerak mencari bek baru yang lebih solid secara fisik untuk memperkuat benteng pertahanan Brem London musim depan. Arsenal sedang berada di titik nadir musim ini. Mereka harus memilih antara tenggelam dalam drama cedera dan mental yang rapuh, atau melakukan refleksi diri yang jujur untuk bangkit sebelum semuanya terlambat. Karena di London Utara, kesalahan sekecil apapun akan selalu dibayar dengan harga yang sangat mahal.